Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya, meskipun masih dalam suasana PSBB. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita yang sebelumnya sudah cukup lama ya kita tidak bertemu. Karena sudah memasuki bulan Juni, maka materi matematika kita akan kita lanjutkan ke matematika kelas 8 gitu ya, meskipun masih belum kenaikan kelas gitu ya. Kita akan melanjutkan ke matematika kelas 8 begitu ya. Untuk bab pertama di kelas 8 itu ada yang adalah tentang pola bilangan begitu ya. Kalau gitu kita lanjutkan aja, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Jadi pola bilangan ya, pola bilangan ya definisinya itu adalah barisan atau deretan suatu bilangan ya, atau bisa disebut juga urutan ya. Urutan bilangan yang setiap urutannya itu membentuk suatu pola gitu ya. Pola itu adalah sesuatu yang berulang gitu ya. Supaya nanti lebih jelasnya bisa kita lanjut ke contoh nanti ya. Oke, sebelumnya kita pahami dulu nih ya, karena dia barisan atau deretan bilangan, maka angkanya itu lebih dari satu ya. Maka di situ ada yang disebut dengan anggota ya. Anggota dari suatu barisan ya itu dia disebut dengan suku atau urutan gitu ya. Lambangnya U ya. N-nya itu adalah sesuai dengan urutannya. Kalau urutan pertama maka N-nya 1 jadi U1. Urutan kedua N-nya 2. Urutan ketiga N-nya 3 jadi U3 gitu. Oke. Biar lebih jelas kita langsung ke contoh ya. Contohnya di sini ada suatu barisan bilangan 1 3 5 7 9. Bilangan ganjil ya. 1 3 5 7 9. Bilangan pertama atau urutan pertama 1, urutan keduanya 3, urutan ketiganya 5, urutan keempatnya 7, urutan kelimanya 9. Penulisannya itu adalah sebagai berikut. Urutan pertama U1 sama dengan 1 karena urutan pertama angkanya 1. U2 urutan kedua adalah 3. U2 sama dengan 3 karena angka 3 ya urutan keduanya. Urutan ketiganya U3 adalah 5. U3 sama dengan 5. U4 urutan keempat berapa? 7. U4-nya sama dengan 7 ya. Berarti kalau U5-nya berapa? 9 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini untuk yang contoh dari pola bilangan. Oke, kita lanjutkan. Pola bilangan ini dia memiliki beberapa jenis ya. Kita akan mempelajarinya beberapa. Untuk yang pertama dulu, ya di sini ada barisan bilangan dengan satu pola gitu ya. Satu pola atau satu aturan gitu ya. Satu pola. Pola bilangan ini dia bisa bentuknya penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan gitu. Bisa nggak Kak dicampur-nyampur? Bisa, tapi itu nanti ya, satu-satu dulu ya. Barisan bilangan dengan satu pola ya. Kakak kasih contoh yang A ya. Ini sama kayak tadi ya. Tentang angka atau bilangan ganjil ya, angka-angka ganjil. 1 ke 3 ditambah 2 ya berarti polanya ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Jadi kalau bilangan ganjil itu selalu ditambah 2. Kalau bilangan genap sama juga ya. Selalu ditambah 2 juga ya. Dari 2 ke 4 kan ditambah 2. Jadi bilangan ganjil sama bilangan genap itu polanya sama, ya sama-sama ditambah 2 gitu. Maka yang A polanya itu adalah ditambah 2. Kalau gitu di urutan berikutnya berapa? Ya udah tinggal tambah 2, 9 tambah 2 11. Oke. Nah, yang B, yang berikutnya 3 ke 6 dikali 2. 6 ke 12 dikali 2. 12 ke 24 dikali 2. Karena dia selalu dikali 2, maka polanya adalah perkalian 2 atau dikali 2. Begitu. Nah, untuk yang C, perhatikan. Yang C itu dari 12 dia turun ke 4 ya. Nah, 12 ke 4 diapain? Dibagi. Yang dibagi 3. 4 ke 4 per 3 dibagi 3. Kok bisa dibagi 3, Kak? Kan per ini sama aja kayak bagi, ya kan? 4 dibagi 3. Ya udah 4 per 3. Gitu. Ya, jadi jangan bingung. Per ini artinya dibagi, betul kan? Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang D, ya. 6 ke 3 diapain? Dibagi 2, betul dibagi 2. Tapi kalau 3 ke 0, ya kan nggak dibagi 2 kan? Maka dia bukan pembagian, tapi pengurangan. 6 ke 3 dikurangi 3. 3 ke 0 dikurangi 3. 0 ke min 3 dikurangi 3. Jadi polanya adalah dikurang 3. Gitu, paham ya? Gitu, ini adalah pola-polanya. Jadi ingat, polanya bisa ditambah, dikali, dibagi, atau dikurang. Ditambah dan dikali itu kalau
barisannya makin gede, ya kan? Kalau ditambah makin gede, dikali makin gede, gitu. Kalau dibagi, lihat deh, makin ke sana makin kecil, ya kan angkanya. Dikurang juga makin ke sana makin kecil angkanya, begitu. Ya, oke kita lanjutkan. Oke, jenis yang kedua itu adalah barisan bilangan dengan dua pola atau pola lengkap, gitu ya. Kenapa disebut dua pola? Karena polanya emang ada dua. Di sini kakak contohin yang A, 4, 3, 6, 6, 8, 12. Kalau pakai satu pola, ini dari 4 ke 3 dikurang 1. 3 ke 6 ditambah 3. Ya kan? Beda. Berarti dia bukan satu pola. Gitu. Karena dia dua pola, maka kita harus lengkap. Ya, kita harus lengkap dia. Dari 4 bukan ke 3, tapi ke 6. Kita lengkapin. 4 ke 6 ditambah berapa? 2. Nah, 6 ini lengkap lagi ya. Bukan ke sebelah sananya ya. Bukan ke 6, tapi ke 8. 6 ke 8 ditambah 2. Maka kita menemukan satu pola, yaitu ditambah 2. Gitu. Paham ya? Oke, berikutnya kita lanjut ke yang pola kedua. Kita cari nih pola keduanya apa. Tadi kan kita mulainya dari 4 ya. 4 ke 6. Nah, sekarang kita mulai dari 3. 3 kemana ke sana? 3 ke 6. Ya, 6 yang paling kanan tapi ya. 3 ke 6 diapain? Dikali 2. 6 ke 12 dikali 2. Nah, ini adalah pola yang kedua. Ya, jadi barisan bilangan yang A itu memiliki dua pola, pola ditambah dan pola dikali. Gitu ya. Nah, pola ditambahnya ditambah 2, pola dikalinya dikali 2. Begitu. Kalau mulai dari 4 berarti ditambah 2. Kalau mulai dari 3 dikali 2. Dan ingat, jangan lupa dilengkap. Ya, hati-hati. Lengkapnya itu harus benar. Gitu ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan di barisan bilangan yang B. 3, 5, 8, 10, 13. Nah, ini juga kalau misalkan kita pakai satu pola, ini salah nih ya. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 8 ditambah 3. Udah beda, berarti salah. Ya, nah ini harus kita lengkap. Dari 3 lengkapnya kemana nih? Ini maksudnya ke sana ya. 3 lengkapnya ke 8. Kan karena dia dua pola ya. 3 ke 8 berapa? Ditambah 5. 8 kemana lagi? Ke 13 lengkapnya. Gitu ya. Jadi lengkap 1. 8 ke 13 diapain? Ditambah 5 gitu ya. Jadi kita udah nemuin satu pola gitu. Nah, kemudian tadi kan mulai dari 3, sekarang mulai dari 5 nih. 5 ke 10 berapa? Ditambah 5 ya. Jadi dia polanya sama ya, ditambah 5, ini juga ditambah 5, ini ditambah 5, ini juga ditambah 5 ya. Tapi dia polanya lengkap. Jadi tetap dihitungnya dua pola gitu ya. Pola yang dari 3 ya, itu ditambah 5. Pola yang dari 5 juga ditambah 5. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 3, barisan bilangan dengan 3 pola ya. 3 pola lengkap. Nah, jadi 3 pola lengkap ini emang jarang ditemukan di soal ya. Tapi kalian harus paham gitu ya. Takut-takut khawatirnya ada soal yang 3 pola gitu ya. Pasti ada ya, minimal satu soal itu ada yang 3 pola lengkap begitu. Oke, kalau 3 pola lengkap gimana Kak? Dari angka 3 itu urutannya bukan ke 9, bukan ke 1, tapi ke 5. Jadi ngelengkapnya 2 kali. Ya, dari 5 kemana? Ke 8, bukan. Ke 4, bukan. Dari 5 ke 7. Gitu ya, sorry. Dari 3 ke 5, 5 ke 7. 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2 juga. Nah, kita menemukan satu pola. Gitu. Oke, tadi kita mulai dari 3 ya. Sekarang kita mulai dari 9. 9 kemana? Bukan ke 1, bukan ke 5, tapi ke 8. Ngelengkapnya 2 kali. 9 ke 8 diapain? Dikurang 1. Nah, kita menemukan pola yang kedua. Oke, tadi kita udah mulai dari 3, kita mulai dari 9, sekarang kita mulai dari 1. 1 melengkapnya kemana, Kak? Ke 5, bukan. Ke 8, juga bukan. Kemana? Ke 4. 1 ke 4, kan kita ngelengkapnya harus 2 kali ya. Gitu. Dari 1 ke 4 diapain? Ditambah 3. Nah, kita menemukan 3 pola. Gitu ya. Pola ditambah 2, pola dikurang 1, dan pola ditambah 3. Gitu ya. Oke, paham ya kurang lebih ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp grup gitu ya. Kita lanjut nomor 4 ya, barisan bilangan dengan pola campuran. Nah, pola campuran maksudnya adalah dia tidak cuma dikali doang, tapi bisa aja dia dikali setelah itu ditambah, atau dikali habis itu dibagi, atau dikali habis itu dikurang. Jadi campur-campur lah gitu. Nah, di sini contohnya 5, 11, 2, 3, 4, 7. Kalau misalkan kita pakai satu pola, 5 ke 11 itu ditambah 6. 11 ke 23 itu ditambah 12. Salah, ya kan ya? Karena polanya beda. Nah, kalau misalkan kita pola lengkap, 5 ke 23 itu dia ditambah berapa tuh? 18.
11 ke 47 ditambahnya 36, beda juga. Ya, jadi dia bukan pola satu atau satu pola dan bukan dua pola gitu. Karena dia termasuknya ke dalam pola campuran. Nah, pola campurannya gimana, Kak? Perhatikan. Dari 5 ke 11 ini gimana caranya? Ya, 5-nya ini kita kalikan 2. 5 kali 2, 10. Terus ditambah tambah 1. Gitu ya. Dapat 11. Oke, kita cek lagi. 11 ke 23, benar nggak tuh? Sama nggak polanya? Kita coba lagi. 11 kali 2, 22. Tambah 1, 23. Betul, sama polanya. Ya. 23 ke 47. 23 kita kalikan 2. 46. Ditambah 1, 47. Berarti betul ya. Jadi, polanya itu adalah dikali 2, kemudian ditambah 1. Gitu ya. Kali 2, kemudian tambah 1. Gitu. Ini untuk pola campuran. Nah, yang berikutnya, ini jenis yang terakhir ya. Jenis berikutnya akan disampaikan di pertemuan minggu depan, gitu ya. Barisan bilangan dalam bentuk urutan huruf. Nah, urutan huruf bagaimana? Contoh, B, E, H, K. B itu urutan kedua. Kita tulis dulu nih, B-nya kita ganti sama angka 2. E, kita ganti sama angka 5, karena E itu urutan kelima. H, 8, K, 11. Gitu ya. Nah, habis itu kita cek deh, kita cari polanya. 2 ke 5 itu ditambah berapa? Tambah 3. 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. Maka di sini polanya adalah ditambah 3. Nah, berarti huruf berikutnya apa, Kak? Setelah huruf K ini apa dia? Ya, kita tambahin 3. Ya, kita cek. Habis K apa? L, M, N. Nah, jadi huruf berikutnya setelah K itu adalah N gitu, karena kan dia ditambah 3. Begitu. Ya. Nah, kurang lebih begitu. Oke, untuk video berikutnya ada contoh soal, nanti kita bahas bareng-bareng contoh soalnya ya.